Selamat datang kembali di channel SKS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan tiada tara. Oke, sudah lama saya tidak mengupload video. Di kali ini saya ingin bercerita, yang dimana cerita ini tentunya adalah kisah nyata dari pengalaman pribadi saya sendiri. Ya, semoga teman-teman bisa menyimaknya dan tonton video ini sampai akhir, agar kalian bisa mengetahui apa yang saya dapati, apa yang saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Di sini tentunya hal mistis ataupun horor kita tidak lepas dari yang namanya skala maupun niskala atau dunia nyata ataupun tidak nyata. Kalau kalian sudah merasakannya, pasti kalian akan percaya yang namanya ada dunia gaib ataupun alam gaib. Jadi yang mungkin belum menemukan ataupun belum pernah ketemu yang namanya dunia gaib, mungkin ini dianggap tahayul, tidak masalah. Jadi setiap manusia pasti akan ditunjukkan sebagai bukti bahwa manifestasi alam semesta yang tidak terlihat itu pun juga bisa muncul di hadapan kita tanpa kita meminta. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita menantang, kadang-kadang kalau kita meminta justru tidak ditunjukkan. Nah, justru orang yang tidak ingin ketemu dengan hal itu bisa ketemu dengan hal-hal gaib. Nah, jadi teman-teman semua wajib mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Tolong simak, dengarkan baik-baik cerita ini, hayati ya. Dan kalian kalau bisa, kalau ada di rumah, kalau mau matikan lampu silahkan matikan dulu lampunya, tutup pintunya rapat-rapat, tutup jendelanya, jangan sampai ada yang terbuka, maupun gordennya juga jangan sampai ada yang terbuka sedikit, nanti ada yang takutnya ada yang mengintip nanti. Oke teman-teman semua, di sini agar kalian tidak terlalu tegang gitu ya. Jadi kalau tegangnya itu tegangnya tegang yang positif gitu ya, jangan tegang yang lainnya. Ya begini teman-teman semua, jadi awal mulanya ini terjadi pada bulan Agustus lalu. Jadi Agustus 2022 kemarin, dimana ada warga, jadi keluarga-warga yang, jadi ada warga yang meninggal dunia gitu. Jadi ketika itu kan kita yang ada namanya yang, jadi ketika itu kan ada namanya kita di desa itu ronda, jadi berjaga di tempat orang yang meninggal tersebut. Jadi kita rondanya mulai dari pukul 8 malam kemarin di bulan Agustus lalu. Nah seperti biasa ketika kita ronda, kita berbincang-bincang satu ya, kita bertemu dengan juga warga-warga yang lainnya yang ikut ronda pada saat malam hari tersebut. Nah singkat kata, jadi pada saat itu pada pukul kalau nggak salah jam setengah 12, di jam setengah 12 malam itu biasa saya ingin mencari angin lah keluar gitu sama adik saya sama kakak saya ya, kita beli makan lah sedikit. Jadi kita beli makan itu ke Kerenang, kalau tahu teman-teman di Kerenang ya. Jadi ketika ke Kerenang kita makan seperti biasa di sana ya, santap lahap biasa yang menikmati suasana malam yang sunyi dan sepi. Oke, jadi setelah itu ya kita pulang seperti biasa. Kita pulang lagi dan kita melanjutkan ronda, karena rondanya dari jam 8 pagi sampai besoknya. Jadi besoknya itu sampai pukul 5 dini hari itu biasanya. Jadi ketika kita sampai di tempat lokasi warga yang meninggal tersebut, nah jadi jam, kalau nggak salah kita setengah jam, jam 12 dan setengah 1 lah, setengah 1, karena kita sempat ngobrol dulu di pasar Kerenang namanya ya. Jadi ketika saya sudah selesai makan balik, nah cuman pada saat itu saya ingin buang air kecil gitu, dan adik saya menyarankan di rumahnya, lebih baik di rumah saya aja buang air kecil dulu. Nah setelah buang air kecil, jadi kita, maksudnya ketika itu saya mau kan ya, saya oke kan adik saya, ayo kita kencing di rumahmu aja, biar nggak di tempat warga tersebut, nanti takutnya mengganggu ataupun takutnya nggak ada toilet masuk ke rumahnya, ke dalamnya kan nggak enak rasanya gitu. Nah ketika kita buang air kecil, yang tentunya saya tidak sampaikan alamatnya di mana gitu ya, tapi teman-teman yang mengetahui saya mungkin tahu alamatnya di mana gitu ya. Jadi di sini tentunya belum selesai saya cerita ya, jangan ditanggapi dulu yang hal yang tapi ini hal mistis yang benar-benar terjadi. Nah ketika saya sudah kembali lagi maksudnya sudah selesai kencing di rumah adik saya itu, nah saya kan keluar nih, motornya masih di luar. Nah ketika saya keluar, saya ngobrol sama adik saya sebentar, cuman saya ketika menoleh ke belakang, saya kaget. Ketika saya menoleh ke belakang itu ada sosok orang yang sangat lingsir ataupun tua sekali,
seorang perempuan dengan membawa seperti bungkusan kain kafan, kayak membawa bayi. Nah, sontak saya tuh kaget, betul-betul kaget saya. Cuman adik saya terus nyosor ngomong sama saya nggak gini, saya nggak menghiraukan dia, cuman saya sudah beri tanda dia ada seseorang sosok yang mengerikan di belakang saya. Adik saya posisinya pas di depan saya di sini, itu ya motornya. Dia menoleh ke sini, adik saya bicara berhadapan, cuman saya tempat menoleh ke belakang, adik saya terus nyosor gitu. Nah, ketika saya menoleh ke belakang, ada sesosok nenek-nenek yang jalan, dan nenek-nenek ini kalau dibilang umurnya sudah tua tapi masih kencang jalannya gitu loh. Agak soleh lah, maksudnya bukan soleha ya, maksudnya agak nggak masuk akal gitu loh. Nah, ketika itu dia mendekati, takutnya dia mendekati itu megang saya gitu loh, makanya saya karak-kirik gitu loh, maksudnya karak-kirik, maksudnya minggir-minggir ke samping, dan adik saya baru tahu ketika saya minggir-minggir ke samping, kelihatanlah di depannya dia tuh ada sesosok nenek, dan dia kaget juga. Nah, dia tiba-tiba berhenti bicara sama saya gitu. Nah, ketika sudah berjalan, nah saya kan takutnya dia menghampiri saya, memegang saya, takutnya saya kerauhan nanti. Bukan begitu. Dia takutnya dia tuh bawa apa gitu loh. Saya sih positif aja sih memang. Saya rencananya ingin membawa kamera karena kan saya juga senang menemukan hal-hal gaib ataupun hal-hal yang di luar logika lah. Tapi pada saat itu saya nggak berani mengambil HP gitu, nggak berani untuk merekamnya. Rambutnya, jadi di gambarannya mungkin teman-teman bisa visualisasikan apa yang saya sampaikan kali ini, bayangan apa yang saya sampaikan, maksudnya bukan bayangan orang tersebut seperti ini bentuknya. Rambutnya pendek, warnanya putih, ya putih lusuh, mukanya sudah tua keriput sekali. Itu setelah itu bawa yang namanya kain kafan seperti menggendong bayi. Saya sudah melihatnya detail, itu bukan bayi tapi saya lihatnya kayak ada kain, sarana kain itu. Nah, kain dia itu berjalannya cepat sekali, padahal tua sekali gitu. Dan saya takutnya dia tidak bisa, karena kan rumah saya itu dekat dengan jalan raya ya. Dia takutnya nggak bisa nyebrang. Saya ingin menyeberangin dia rencananya. Nah, ketika dia mau menghampiri saya dan dia berbelok lurus lagi, nah syukurnya saya nggak dipegang. Nah, ketika sudah jalan mau menyeberang, saya mau nyebrang nih, saya ikuti ini dari belakang karena saya akan kembali lagi ke rumah duka tersebut. Nah, ketika saya ikuti dari belakang, nah pada saat mau menyeberang, saya kira nggak bisa, ternyata dia nyebrangnya tidak pikir panjang gitu, dia nyebrang biasa jalan gitu, santai sekali. Akhirnya, nah setibanya dia, maksudnya dia sudah nyebrang, saya akan ke tempat lokasi rumah duka. Nah, ketika saya sudah sampai di lokasi rumah duka, ternyata dia menyusul kita dan ada pas di depan rumah duka tersebut. Agak kaget jadinya kita. Ngapain dia duduk di sana juga? Apakah dia mau mencium bau orang yang baru meninggal atau gimana? Inilah saya nggak tahu. Ya mungkin teman-teman yang bagi yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Jadi kita bercerita di sini dengan kisah nyata. Bisa tanyakan warga di sana. Karena saya menceritakan di warga saya sendiri bahwa bukan saya sih cerita, cuman sebelum saya melihat ada juga yang melihat gitu. Jadi itu orang tua juga. Jadi saya anggap sebagai orang tua saya, dia melihatnya juga gitu. Dan itu lebih seram lagi melihatnya. Melihatnya itu isi nari seperti ini. Isi nari-nari. Kalau di Bali namanya mungkin kalau sudah dibilang itu ngereh gitu namanya. Jadi nadi, dading leak gitu ya. Jadi mungkin sudah berubah wujud menjadi sesosok yang mengerikan. Ya mungkin teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya, saya juga ada membahas terkait dengan leak gitu. Ya, apakah itu memang orang yang bisa ngeleak atau memang itu murni orang yang, nah takutnya sih ini memang orang yang memang benar-benar orang, cuman nggak tahu siapa keluarganya dari mana, karena sudah dilihat juga dikeletakin maksudnya diteliti sekali bahwa tidak ada warga setua ini di lingkungan saya, maksudnya di daerah saya. Oke, saya berada di Denpasar ya, saya hanya berikan clue itu aja. Jadi saya berada di Denpasar Timur gitu aja ya. Jadi biar teman-teman ataupun yang nonton video ini tidak takut nanti gitu. Takut nggak? Takut nanti ya, jangan dah, itu dah ya. Jadi itu sepintas cerita yang membuat bulu kuduk saya itu merinding, betul-betul merinding, karena lagi saya menemukan hal itu. Karena sebelum-sebelumnya saya juga pernah mengalami hal tersebut, cuman
ini baru bulan lalu ya. Jadi saya menceritakannya kepada teman-teman semua. Mungkin cerita-cerita saya sebelumnya saya juga akan sampaikan nanti di video. Nanti mungkin cerita-cerita sebelumnya yang mengerikan ataupun yang horor saya akan bisa ceritakan nanti di video selanjutnya ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan dulu di video kali ini. Tentunya tidak putus sampai sana, dan itu pun berlanjut ya, dari jam setengah 12 saya keluar ke pasar Kendang, saya kencing sampai jam setengah 1 di ketemu sama odah-odah atau dadong-dadong ataupun nenek-nenek yang menyeramkan sampai di depan rumah duka. Nah di sana juga ternyata bukan saya saja yang melihatnya, ternyata ada juga istilahnya orang tua yang melihatnya, dan dia bercerita di sana, dan saya pun juga menceritakannya. Dan akhirnya kita nggak tidur sampai lemah, sampai pagi kita nggak tidur karena kita khawatir takutnya dia masuk ke dalam rumah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita tetap antisipasi dan jaga di sana. Cuman ketika kita keluar lagi pada saat selesai di rumah duka, dan keluarga pihak rumah duka pun melihatnya keluar pada saat kita cerita jam 2 atau jam 3 dini hari pada saat itu. Nah ketika sampai luar pun nggak ada siapa-siapa gitu. Cuman ada rumor juga mengatakan bahwa orang tersebut memang orang, tapi orang itu memang ada gangguan jiwa ya. Nah entah kebenarannya atau tidak, entah itu benar atau tidaknya, yang penting saya selalu sih berpikir untuk hal-hal positif aja. Jadi itu kita ambil hikmahnya, tentunya kita tetap waspada, dan tentunya kita juga antisipasi lah dalam hal-hal tersebut, agar takutnya nanti hal yang tidak diinginkan itu biar terhindar lah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya pada saat itu saya lupa bawa keris. Kita cukupi dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tentunya hal-hal yang menarik lagi akan saya sampaikan di video selanjutnya. Tetap dukung channel SKS 369 agar bisa berkembang, dan tentunya saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara LKS, like, comment, and subscribe. Oke, bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.